Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangannya yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah sampai hari ini untuk menuju kepada jalan yang benar, yakni agama Islam. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham Yuwanamu selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah, dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syakil Afkar Ramadhani. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai apa itu usul fikih dan juga perbedaan antara usul fikih dan fikihnya tersebut. Karena tidak banyak orang yang tahu mengenai usul fikih. Adapun untuk penjelasannya, mari simak video ini sampai selesai. Yang pertama itu pengertian usul fikih. Usul fikih dilihat dari tata cara bahasa Arab merupakan rangkaian tarkib idofi, sehingga dua kata tersebut memberi pengertian usul bagi fikih. Secara etimologi, kata usul fikih terdiri dari dua kata, yakni usul dan fikih. Pengertian usul adalah jamak dari kata aslun yang bermakna sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Adapun menurut istilahnya, aslun mempunyai beberapa arti, yakni pertama dalil. Dalil tersebut merupakan landasan hukum seperti pernyataan para ulama usul fikih bahwa aslun dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul. Lalu yang kedua itu qaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam itu didirikan atas 5 usul, fondasi atau dasar. Lalu yang ketiga itu rojih, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli usul fikih yang berbunyi yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya. Maksudnya tuh yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut. Adapun fikih berasal dari kata faqaha yafqahu fiqhan yang berarti memahami atau mengerti. Dalam peristilahan syar'i fikih, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis, yang penetapannya itu diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian fikih menurut istilah adalah himpunan hukum syara' tentang perbuatan manusia amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan pengertian usul fikih yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu himpunan kaidah atau norma-norma yang berfungsi sebagai alat penggalian hukum syara' dari dalil-dalilnya. Dari sini sudah terlihat perbedaan antara usul fikih dan juga fikih. Jadi bisa dikatakan bahwa usul fikih merupakan dapur dari ilmu fikih tersebut. Lalu selanjutnya objek kajian usul fikih. Objek dan ruang lingkup usul fikih adalah hukum-hukum kulli yang bersifat umum, misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, dalam pembahasan yang masih bersifat global. Usul fikih juga membahas tentang dalil-dalil ijmali yang bersifat global, misalnya am, khas, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma,
dan sebagainya. Hal ini pun tentu berbeda dengan objek dan ruang lingkup kajian fikih yang membahas hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Hukum juz'i adalah hukum yang partikular yang menunjuk pada objek tertentu. Misalnya tentang haramnya minum khamar, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Sementara itu dalil-dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada ketetapan hukum tertentu. Misalnya dalil dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji dan merupakan sesuatu yang buruk. Dari dalil tersebut merupakan dalil tafsili yang menjelaskan hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Lalu selanjutnya tujuan dan urgensi usul fikih. Menurut Syekh Muhammad Khudori Beg dalam kitab usul fikihnya, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara' secara tepat. Lalu sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Yang ketiga itu memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Lalu mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Yang terakhir, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Lalu yang keempat, dalil-dalil hukum syara'. Yang pertama itu dalil-dalil hukum yang disepakati. Berdasarkan literatur yang ada, dapat dijelaskan bahwa sebagian ulama telah bersepakat menetapkan empat sumber dalil. Yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai dalil yang sudah disepakati. Adapun pengertian dari Al-Quran menurut sebagian ulama yaitu secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang bisa dimasukkan pada wazan fu'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan, hendaknya ia kembali pada Al-Quran. Lebih lanjut, Al-Quran juga memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu untuk manusia di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, sunnah. Memahami sunnah, kita membahas secara bahasa. Kata sunnah yaitu perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Menurut pandangan usul fikih, sunnah Rasulullah dalam pandangan Muhammad Ajat Al-Khatib, guru besar hadis Universitas Damaskus, yakni segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan pengakuan atau sunnah takririyah. Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat ini telah bersepakat untuk menetapkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para ulama pun juga demikian sepakat bahwa sunnah dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum. Lalu yang ketiga itu ijma.
Membahas pengertian ijma, dapat dipahami kata ijma dalam sudut pandang bahasa, yakni kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang mengatakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada masa setelah Rasulullah wafat. Kemudian menurut pandangan Profesor Muhammad Abu Zahrah dan para ulama sepakat bahwasannya ijma dapat dijadikan hukum yang sah apabila hukum dalam Al-Quran dan hadis tidak termaktub di dalamnya. Lalu yang terakhir itu qiyas. Membahas dalil keempat yang sudah jumhur ulama sepakati adalah qiyas atau biasa disebut analogi. Menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah usul fikih yang diutarakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu menyamakan suatu hukum kepada hukum yang sudah ada karena terdapat kesamaan antara hukum yang sebelumnya. Lalu dalil-dalil yang tidak disepakati. Yang pertama itu ada istihsan. Dari segi bahasa, istihsan menganggap sesuatu itu baik. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan dalam tinjauan usul fikih, yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Lalu yang kedua itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah dalam kacamata istilah terdapat dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa yakni manfaat dan mursalah berarti lepas. Dapat dipahami maslahah mursalah menurut istilah sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Wahab Khalaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya, dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Yang ketiga, urf atau adat istiadat. Kata urf dalam sudut pandang bahasa yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat berupa perbuatan atau perkataan. Kemudian urf juga disebut dengan adah. Bahkan menurut sebagian ahli hukum tidak ada perbedaan antara adat dan urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adah didefinisikan Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana dikutip Nasrun Harun merupakan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional serta menyangkut pula persoalan pribadi. Harun mengatakan bahwa ulama usul sepakat bahwa yang dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara' adalah urf sahih, baik menyangkut urf al-am dan al-khas maupun urf al-lazi dan urf amali. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai identitas usul fikih yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.